Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat semua. Kalau melihat absen pada pagi hari ini, anak-anak alhamdulillah bisa mengikuti pelajaran yang akan disampaikan oleh Bu Kartini pada pagi hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Pelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang makanan halal haram. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu diharapkan anak membiasakan diri untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Pengertian dari makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Jadi, segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang yang pada dasarnya adalah halal untuk dimakan, kecuali ada nas dalam Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Sebagaimana dalam firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi intinya bahwa manusia itu mengkonsumsi makanan yang benar-benar makanan yang halal dan baik. Selanjutnya, makanan yang dimakan oleh seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat, yaitu satu halal, yang kedua baik atau thayyib. Halal di sini artinya diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syara. Baik di sini artinya makanan itu bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan. Makanan dan minuman halal. Halalnya suatu makanan harus meliputi 3 hal, yaitu 1. Halal cara mendapatkannya. Yang kedua, halal dalam proses pengolahannya. Yang ketiga, halal dalam zatnya. Halal dalam mendapatkannya berarti bagaimana mendapatkan makanan itu, tidak dengan mencuri, tidak dengan menipu, dan lain sebagainya. Itu maksud dari halal dalam cara mendapatkannya. Yang kedua, halal karena proses pengolahannya. Artinya sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Seperti hewan seperti kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka walaupun itu hewan yang halal untuk dikonsumsi, tetapi apabila cara penyembelihannya salah, berarti haram untuk dikonsumsi. Yang ketiga yaitu halal karena zatnya. Artinya
makanan itu dibuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syariat, seperti nasi, susu, telur, dan lain sebagainya. Jenis makanan atau binatang yang halal dimakan secara garis besar dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya, semua makanan, minuman adalah boleh dan halal sampai ada dalil yang menyatakan haramnya. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, yang artinya dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Tadi sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Yang keempat, binatang ternak seperti kerbau, sapi, unta, kambing, domba, dan lain-lain. Yang kelima, sebangsa belalang juga halal, bahkan bangkainya pun boleh dimakan walaupun tanpa disembelih. Yang keenam, binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kancil, atau ayam hutan, itu halal dagingnya. Yang ketujuh, binatang yang hidup di laut atau di air. Yang kedelapan, kuda. Nah, ini materi pada pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Jadi kesimpulannya bahwa apabila kita memakan dan minum makanan yang halal, ini akan mendapatkan manfaat. Di antaranya manfaatnya adalah terjaga kesehatannya, mendapat ridho Allah, rizki yang diperolehnya membawa berkah, barokah dunia akhirat, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dan memiliki akhlakul karimah. Demikian anak-anak, semoga dapat dimengerti dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Marilah kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.